Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak dosen. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 8 yang berjudul Responding to Objection and Problems. Adapun topik yang akan kami bahas yakni yang pertama, Why do buyers raise objection? Yang kedua, Common types of objection. Yang ketiga, menerima penolakan. Yang keempat, menjawab penolakan. Yang kelima, beberapa jenis respon dari salespeople. Yang keenam, penolakan berhubungan dengan harga. Baik, itulah beberapa topik yang akan dibahas dan dipaparkan oleh kelompok 4. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya selaku penyaji pertama akan menjelaskan mengenai What do you buyers raise objection. Pembeli mengajukan keberatan adalah mimpi buruk bagi setiap sales people. Jika mendengar ungkapan seperti ini, produk Anda sangatlah mahal bagi customer. Nah, bagaimanakah seorang sales menanggapinya? Apakah pergi begitu saja, mengajukan berargumentasi, pura-pura tidak mendengar? Tindakan tersebut tidaklah salah. Nah, jadi pertama marilah kita coba pahami apa yang sebetulnya terjadi ketika konsumen mengungkapkan penolakan. Setiap konsumen membeli sesuatu pasti selalu ada tekanan dan ketidakpastian, yang dimana kekhawatiran yang dirasakan oleh konsumen itu, apakah pembelian yang mereka lakukan itu sudah tepat atau belum. Semakin besar jumlah uang yang mereka keluarkan untuk membeli sesuatu, atau semakin tinggi resiko yang mereka ambil dan dalam pembelian sesuatu, semakin besar pula tekanan yang mereka rasakan. Sebagian besar konsumen curiga terhadap sales people, yang dimana kebanyakan mereka berpikir bahwa sales people akan menyetir konsumen ke arah yang apa yang ingin dijual oleh si sales tapi tidak dibutuhkan oleh si customer tersebut. Nah, selanjutnya dalam hal ini kita harus bisa berpikir dewasa, bahwa keputusan untuk melakukan pembelian sudah menjadi hampir seperti sebuah entertainment. Pada saat melakukan negosiasi, tawar-menawar, bahkan membuat salesperson dalam keadaan yang tidak nyaman, membuat seorang customer sangat merasa hebat terhadap dirinya sendiri, bahkan mampu menambah satisfaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh sales tersebut. Penyampaian masalah atau penyampaian alasan penolakan yang sering kali dilakukan oleh customer terhadap sales merupakan dalam mengambil keputusan merupakan sesuatu yang amat wajar dan juga merupakan sifat alami yang dilakukan oleh customer terhadap sales tersebut. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk penyaji kedua. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nula Sari Dewi. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan membawakan materi tentang common types of objection, yang berarti jenis-jenis penolakan yang dilakukan oleh pembeli. Jenis-jenis penolakan yang dilakukan oleh pembeli itu ada 3. Yang pertama itu ada penolakan yang berhubungan dengan situasi dan sikap konsumen. Yang pertama itu ada loyalitas terhadap supplier lama. Dalam suatu perusahaan, pembeli mungkin saja sudah mengembangkan suatu hubungan yang kuat dengan suppliernya terdahulu, sehingga konsumen tersebut akan tetap loyal terhadap suppliernya yang lama. Yang kedua, itu ada kelebihan persediaan. Mengganti supplier berakibat pada kelebihan persediaan dari supplier terdahulu. Sehingga jika kita mengenalkan produk kita kepada konsumen, hal itu akan berakibat pada penambahan pengeluaran dan persediaan konsumen. Yang ketiga itu ada waktu.
Pada saat konsumen memikirkan terlebih dahulu apakah ia akan membeli produk kita atau tidak, hal itu mungkin merupakan keinginan yang murni untuk mempertimbangkan terlebih dahulu atau mendiskusikan tawaran kita dengan istri, suami, pimpinan, atau yang lainnya. Yang keempat, itu ada kurang tertarik untuk membeli. Kadang-kadang seorang pembeli memang tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk membeli produk yang kita tawarkan, dikarenakan dia sudah merasa cukup senang dengan apa yang telah dimilikinya, sehingga kurang tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya, jenis penolakan yang kedua, itu ada penolakan yang berhubungan dengan produk kita. Yang pertama, itu ada feature. Suatu ciri atau fitur produk yang memberikan suatu keunggulan atau benefit kepada konsumen tertentu barangkali tidak dilihat sebagai suatu keunggulan oleh konsumen dalam produk yang kita tawarkan. Yang kedua, itu ada harga. Barangkali inilah penolakan yang paling sering terjadi bila mana kita menawarkan produk kita. Mungkin harga produk yang kita tawarkan terlalu mahal dibandingkan dengan produk yang lainnya sehingga konsumen menolak produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, penolakan yang ketiga itu ada penolakan yang berhubungan dengan perusahaan di mana kita bekerja. Yang pertama itu ada perusahaan. Kadang-kadang ada beberapa konsumen yang memiliki perasaan tidak suka dengan perusahaan tertentu. Mereka tidak suka berhubungan dengan perusahaan yang baru bagi mereka, atau mungkin karena faktor-faktor tertentu seperti pernah terjadi pengalaman buruk dengan perusahaan kita atau faktor yang lainnya. Yang kedua, itu ada kita selaku salespeople. Harus disadari, kita selaku salespeople tidak bisa memuaskan semua konsumen. Kadang-kadang kesulitannya adalah untuk mengetahui bahwa persepsi konsumen terhadap kita selalu disembunyikan oleh konsumen. Dan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi salespeople untuk selalu bisa memuaskan konsumen dengan pelayanan yang kita berikan. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyaji ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Nima Darantiantari selaku penyaji ketiga. Di sini saya akan memaparkan materi cara-cara menerima penolakan. Ada banyak sekali cara ataupun ide yang membantu dan mengembangkan keahlian kita dalam menerima penolakan, yakni yang pertama dengan cara anticipate and prepare atau antisipasi dan persiapkan. Ada banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh konsumen dengan berbagai cara yang dilakukannya. Nah, dengan kalian mengunjungi konsumen, kalian akan cepat sekali belajar mengetahui yang mana merupakan penolakan terhadap produk, perusahaan, atau terhadap diri Anda sendiri. Nah, antisipasi dan persiapkan tersebut bisa dilakukan dengan cara ambil secari kertas, kemudian catatlah keluhan ataupun ekspresi yang dilakukan oleh konsumen, kemudian diskusikan dengan teman ataupun manajer yang berwenang untuk menerima penolakan tersebut. Dan yang terpenting adalah jangan diabaikan keluhan ataupun ekspresi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, itu merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menerima penolakan. Kemudian yang kedua ada be positive and confident atau bersikaplah positif dan percaya diri. Banyak konsumen yang menganggap masalahnya atau penolakannya dengan harapan dirinya dapat dibantu mencari pemecahan masalah atau paling tidak mendapat informasi yang lebih banyak mengenai kebutuhannya. Sementara sebagian konsumen lainnya dengan mengungkapkan penolakannya, mereka sebetulnya ingin menguji pengetahuan atau keterampilan dari sales people tersebut. Menjadi sangat penting oleh karenanya untuk mengembangkan suatu sikap positif dan percaya diri untuk menerima penolakan ini. Dengan melakukan komunikasi, memberikan penjelasan yang positif dan dengan percaya diri, itu akan membuat konsumen merasa diterima dalam melakukan penolakan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada listen, probe, dan clarify atau dengarkan, selidiki, dan klarifikasi. Banyak sekali penolakan yang disampaikan dengan banyak cara, baik melalui saluran verbal maupun non-verbal seperti body language dan lain-lain. Nah, mendengarkan dan mengobservasi merupakan keterampilan yang sangat penting di sini. Saat Anda melakukan presentasi penjualan berlangsung, perhatikan apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh konsumen. Tangani penolakan itu saat dia dimunculkan. Kemudian, penolakan ini tidaklah merupakan interupsi terhadap presentasi Anda, melainkan merupakan bagian keseluruhan dari presentasi Anda tersebut.
Memecahkan masalah itulah satu-satunya alasan mengapa Anda berada di sana. Nah, sekali penolakan itu bisa dideteksi, maka usaha selanjutnya adalah menentukan apa sebetulnya penolakan itu. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui usaha bertanya, mengklarifikasi, dan mengulang kembali penolakan tersebut untuk mengonfirmasi pemahaman Anda dan konsumen di saat yang sama. Nah, cara yang selanjutnya yakni ada evaluate atau evaluasi. Nah, kesulitan berikutnya pada saat ini mengklarifikasi penolakan adalah menentukan apakah sebenarnya masalah yang dihadapi. Sementara semua penolakan adalah real, dalam artian penolakan tersebut harus segera direspon oleh sales people. Beberapa penolakan mengindikasikan suatu kebutuhan yang belum terpuaskan, kebutuhan akan informasi dalam jumlah yang lebih atau banyak, keunggulan yang berbeda, harga yang lebih murah, dan seterusnya dan lain-lain. Jadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi Anda. Alasan utama dari customer yang tidak jadi membeli atau melakukan penolakan tersebut. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu ada acknowledge atau mengakui. Nah, sebagian besar konsumen mengungkapkan penolakannya sebagai usaha meyakinkan dirinya bahwa memiliki alasan untuk tidak membeli. Amatlah penting untuk mengakui bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan penolakan tersebut. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah validasi. Hal ini tentu saja tidak sama dengan menyampaikan persetujuan kita dengan penolakan tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana memperhatikan respek kita terhadap konsumen, terutama terhadap partisipasi dalam proses pemberian tersebut. Baik, itulah cara-cara bagaimana menerima penolakan terhadap konsumen. Sekian pemaparan yang saya lakukan dan terima kasih. Di sini saya sebagai penyaji keempat, perkenalkan, nama saya Nilu Putri Winda Fitriani Dewi, saya nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan subtopik yang keempat, yaitu cara-cara menjawab penolakan. Baik, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk merespon penolakan. Tetapi sebelumnya, ada dua hal yang harus dibuat jelas, yaitu yang pertama, pembeli atau konsumen menyampaikan penolakannya karena dia memiliki masalah dengan produk yang kita tawarkan. Dalam banyak hal, satu-satunya respon yang bisa memecahkan masalah tersebut adalah dengan mengganti produk yang kita tawarkan tersebut atau mencoba mengembangkan cara pemecahan yang baru. Inilah sebetulnya esensi dari konsultative selling yang telah kita singgung sebelumnya. Dalam kasus ini, pemakaian kata-kata yang telah diformulasikan terlebih dahulu bisa memanipulasi konsumen untuk melakukan tindakan pembelian, tetapi hal ini tidak memecahkan akar permasalahannya. Kalau hal ini kita lakukan, berarti kita tidak konsisten menggunakan metode konsultatif selling tersebut. Fokus salespeople harusnya lebih kepada apa sebetulnya yang paling membuat konsumen itu tertarik, ketimbang bagaimana saya membuat penjualan ini terjadi. Yang kedua yaitu ada pendekatan yang akan kita diskusikan di bawah adalah pendekatan yang paling bertanggung jawab, paling etis dari yang bisa dilakukan oleh salespeople yang mengklaim dirinya sebagai salespeople yang memakai pendekatan konsultatif selling. Pemakainya berdasarkan pada kapasitasnya untuk menyarankan konsumen suatu alternatif untuk melihat permasalahan yang ada ketimbang memanipulasi atau memberikan tekanan pada konsumen untuk melakukan pembelian. Pemakaian ini haruslah didasari oleh kehati-hatian dan sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan konsumen. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kelima. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Santika Dewi selaku penyaji kelima akan memaparkan materi mengenai beberapa jenis respon dari sales people. Adapun jenis respon dari sales people yang pertama yaitu denial. Cara ini dipakai ketika konsumen membuat pernyataan yang secara faktual salah. Pendekatan ini harus dipakai secara ekstra hati-hati karena tidak semua orang termasuk konsumen suka dikatakan bahwa dia itu salah. Contohnya,
Saya tidak tahu di mana Anda mendengar bahwa kami sangat keras terhadap konsumen kami. Itu sama sekali tidak benar. Dengan senang hati, saya akan memberikan suatu daftar dari konsumen kami di mana Anda bisa menghubungi sekedar untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya pelayanan dan sikap kami terhadap mereka. Kemudian yang kedua, jenis respon dari sales people yaitu compensation. Nah, cara ini sangat tepat ketika konsumen Anda mampu mengidentifikasi kelemahan kompetitif dari produk yang Anda tawarkan. Respon yang dilakukan adalah akui kelemahan yang ada, tetapi kekuatan-kekuatan yang dimiliki produk untuk menutupi kelemahan yang ada. Suatu contoh klasik dari hal ini adalah Anda membayar untuk kualitas. Nah, adapun contoh yang dapat kami berikan yaitu, ya, Anda relatif benar. Produk kami ini memang lebih mahal dari produk Anda yang sekarang ini. Tetapi, saya bisa meyakinkan Anda bahwa tingkat pemakaian akan jauh lebih kecil, yang akhirnya nanti akan membuat jauh lebih murah. Saya akan senang sekali kalau Anda bersedia untuk mencobanya. Kemudian, jenis respon dari sales people yang ketiga ada pass by. Seringkali penolakan itu disampaikan atas dasar frustasi, kemarahan, dan ketakutan. Setelah menyadari dan mengakui penolakan ini adalah lebih baik untuk tidak menjawab penolakan itu secara langsung. Biarkan mereka lewati semua itu dan beralih ke hal-hal yang baru. Jelaslah bila sesuatu yang diungkapkan atau dilakukan oleh konsumen adalah real atau dan tidak emosional semata-mata, maka Anda harus kembali kepada penolakan itu dan mencoba memecahkannya. Sebagai contoh, kedengarannya kami sedikit tidak bersahabat ketika Anda menghubungi kami tempo dulu. Saya minta maaf atas semua kejadian itu. Saya berharap Anda mendapatkan penawaran yang lebih baik dengan kami. Kemudian, jenis respon dari sales people yang keempat atau yang terakhir yaitu fill phone. Nah, respon ini dipakai ketika sales people bisa menunjukkan kepada konsumen yang lain yang memiliki permasalahan yang sama tetapi dengan masalah yang sudah terjawab sebelumnya. Dalam suatu percakapan, sales people menyampaikan, saya bisa memahami mengapa Anda memiliki perasaan seperti itu. Kenyataannya, konsumen kami yang lain pada awalnya memiliki perasaan yang sama juga. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa itu bukan suatu masalah. Nah, sebagai contoh yang dapat kami berikan yaitu, ya, saya memang lebih muda dibandingkan sales people yang pernah Anda temui sebelumnya. Tetapi saya yakinkan Anda bahwa saya bekerja amat keras untuk menjumpai Anda di sini. Ketika saya pertama mengawali profesi ini, beberapa dari konsumen memiliki perasaan seperti yang Anda miliki. Tetapi hal ini justru membuat saya berusaha lebih keras untuk memperoleh respeknya. Saya pikir mereka semua menemukan bahwa saya mampu melakukan tugas ini dengan baik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ke-6. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Nika Dela Villa Dewi, nomor absen 28. Di sini, saya sebagai penyaji ke-6 akan memaparkan materi mengenai penolakan berhubungan dengan harga. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa contoh penolakan di bidang harga dan cara untuk meresponnya. Yang pertama yaitu, bila konsumen merespon dengan kalimat Anda terlalu mahal, maka salesperson bisa meresponnya dengan cara memberi klarifikasi apa yang sebetulnya terlalu mahal, harga, servis, atau biaya operasinya. Buatlah dasar perbandingan seperti dasar pembandingan kepada merek lain, supplier lain, atau bandingkan dengan harga tahun kemarin. Evaluasi perbandingan tersebut dan tunjukkan kualitas servis yang berbeda. Yang kedua, bila konsumen memberi respon seperti di luar jangkauan budget saya, maka salesperson bisa merespon dengan cara tanyakan seberapa besar budget yang dimiliki konsumen. Kerjakan apa yang bisa dilakukan dengan budget tersebut, apakah mengurangi kualitas atau menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu. Yang ketiga, bila konsumen merespon seperti ini adalah tawaran saya yang terbaik,
Anda ambil atau tinggalkan, atau sering disebut dengan take it or leave it. Maka, salesperson bisa merespon seperti, kalau Anda ini yakin adalah taktik untuk bernegosiasi, demonstrasikanlah bahwa Anda tidak bisa menurunkan harga. Berikan konsumen Anda waktu untuk berpikir, kesempatan untuk mundur tanpa kehilangan muka. Atau sebaliknya, Anda bisa memberikan potongan harga, tetapi ingat, hal ini akan mengurangi keuntungan perusahaan dan mungkin juga berpengaruh terhadap pendapatan Anda. Yang terakhir, bila konsumen merespon seperti, tidak pantas dengan uang yang saya keluarkan. Bila konsumen memberikan respon seperti itu, biasanya konsumen tidak mempertimbangkan semua keunggulan penawaran, terutama yang intangible seperti kualitas, kebanggaan membeli produk dengan merek terkenal, atau supplier yang memiliki track record yang tangguh. Ungkapkan lagi keunggulan-keunggulan ini, barangkali dengan menyuruh konsumen untuk memberikan nilai pada keunggulan-keunggulan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai price and value atau harga dan nilai. Tugas utama salesperson ketika penolakan di bidang harga diungkapkan adalah dengan meyakinkan konsumen bahwa mereka memiliki kesempatan penuh untuk mengevaluasi nilai ketimbang hanya pada harga semata-mata. Kendatipun kebanyakan konsumen menolak terhadap harga yang ditetapkan, hanya beberapa kenyataannya melakukan pembelian atas harga yang telah ditentukan. Ada satu peribahasa yang harus ditanamkan di benak salespeople, yaitu nilai adalah total keunggulan atas kepemilikan produk dibanding dengan total biaya untuk memilikinya. Total biaya untuk kepemilikan termasuk harga, ditambah biaya uang, waktu, dan semua ketidaknyamanan dalam operasi, servis, dan biaya perbaikan. Sedangkan total keunggulan kepemilikan termasuk baik yang bersifat tangible seperti kehandalan, tahan lama, mampu melakukan pekerjaan dengan baik, dan seterusnya, maupun intangible seperti reputasi, pelayanan pendukungnya, prestise, peningkatan sales image, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.